Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir di sini di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu yang nantinya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya juga kita dakwahkan ilmu kita ini kepada orang lain, yang harapan kita semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sekitar kita mendapat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, la nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ketika ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, maka dia adalah orang yang bohong, gitu ya. Karena sepeninggal beliau tidak ada rasul lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah cuacanya sudah mulai cerah dibanding dengan tadi sore. Ya. Tadi sore hujan lebat, tidak rasa juga hujan, dikabari istri saya. Di sini belum. Begitu mau pulang, sana reda, sini yang hujan. Ya. Akhirnya saya tembus setengah 5, mandi, balik lagi ke sini. Alhamdulillah udah nggak hujan. Ya, jam 5 kurang seperempat ya, udah nggak hujan. Jadi alhamdulillah sudah bisa hadir di sini meskipun tadi ketinggalan tenggorokan. Gitu. Bapak Ibu rahimahullah, ya, terkait dengan materi kita bab apa nih materi kita? Bab adzan, ya. Jangan dengan nyambung dengan materi yang sebelumnya, gitu. Kita membahas masalah adzan. Adzan artinya apa? Kemarin 2 minggu yang lalu, ya. Apa artinya adzan? Apa atau adzan itu apa? Pengumuman, pemberitahuan tentang apa? Datangnya waktu sholat. Kalau iqamah, pemberitahuan atau ajakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya adzan, ada berapa lafaz? 2. Lafaznya adzan sampai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kalau yang menurut Bilal dulu, ya, yang adzannya Bilal berapa kemarin? 15, ya, kalau kita hitung 15. Kenapa? Karena di Allahu Akbar-nya ada murabba'an 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Gitu ya. Berarti totalnya ada 15. Sedangkan yang satunya lagi siapa? Muadzinnya, muadzin Rasul yang di Mekah? Mahdurah hanya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung asyhadu alla. Bedanya di situ. Berarti Bilal 15, kalau Mahdurah dikurangi 2, 13. Ya. Panjenengan ikut yang mana? Yang 15 Bilal atau yang Mahdurah? Yang di sini berapa? Yang 15. Ya, mayoritas 15. Tetapi yang kita pelajari kemarin, baik Ansor atau Muhajirin maupun Ansor, dalam perkara adzan, takbirnya Bilal atau adzan yang dilantunkan Mahdurah tidak dipermasalahkan. Silahkan, gitu ya. Bahkan menurut Syekh Taqiyuddin, siapa ini? Syekh Taqiyuddin itu yang terkenal dengan apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengemukakan, ketika kita ini dikatakan ahlu sunnah, maka hendaknya kita mencontoh apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, terlepas dengan perbedaan baik adzan yang 15 maupun adzan yang 13 tadi.
kita perhatikan sama-sama, gitu ya, gantian, gitu ya. Takbir ada yang di dalam telinga, ini ya, ada yang diucap dengan pundak. Nggak bisa kita ngeyel gara-gara kita ingin yang ini, yang atas, kemudian terus lamanya seperti ini nggak bisa. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Kadang-kadang kita juga harus pundak. Kenapa? Dua-duanya diajarkan sama Rasulullah, gitu ya. Apalagi menyalahkan, malah nggak boleh, gitu ya. Kita disuruh praktek dua-duanya. Kenapa? Ini yang disunahkan Rasul. Jadi kadang-kadang atasnya kok ini, kadang-kadang yang di pundak. Monggo, gitu ya. Kan nikmat itu ya. Oh, Nabi pernah ini, yang diajarkan ini seperti ini, yang diajarkan itu seperti itu. Kita praktekkan. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Jadi ayo kita praktekkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Terlepas dari ini dan itu. Kenapa? Sunnah, gitu ya. Kemudian selanjutnya hukumnya azan dan iqamah apa kemarin? Fardu kifayah. Kalau di sini sudah azan, boleh nggak di sana ini yang pengertian fardu kifayahnya ya? Di sini sudah azan, masjid sebelah nggak azan, boleh apa enggak? Boleh. Dan begitu juga sebaliknya. Sana azan, di sini nggak azan, boleh. Ya, karena fardu kifayah. Tapi ada dua kemarin sama apa? Sunnah. Kalau sunnah berarti setiap yang melaksanakan sholat atau masjid, musola atau langgar wakaf atau enggak, ya harus atau disunahkan untuk adzan dan juga iqamah. Dan saya yakin di sini juga yang disunnah hukumnya sunnah. Setiap kali waktu sholat pasti di sini adzan dan iqamah. Betul ya? Betul? Oke, kita lanjutkan. Sekarang terkait dengan suara muadzin yang kemarin kita bahas. Suara muadzin yang bagaimana Bapak Ibu? Yang keras, yang nyaring dan merdu. Muadzin Rasulullah di Madinah siapa namanya? Bilal di Madinah. Kalau di Mekah Abdullah. Kita tahu Pak, ulama akhirnya menyimpulkan kenapa ya Bilal ini dipilih sama Rasulullah. Kira-kira apa Pak? Rasul nggak menjelaskan Bilal seperti ini enggak. Ulama yang merinci kira-kira seperti ini loh Bilal dipilih Rasul itu. Mahdhurah dipilih itu karena ini loh. Kira-kira apa itu? Yang panjenengan semerapi. Kenapa? Suaranya lantang dan merdu. Dua-duanya Mahdhurah sama Bilal. Dan ini juga buat panduan kita Pak. Mohon maaf ya, bukannya panjenengan takmir. Ya, yang milih itu ya takmir di sini ya takmir sama RT kan itu ya takmir karena yang kosong takmirnya. Pilih seperti ciri-ciri yang dipilih Nabi terhadap Bilal dan Mahdhurah. Suaranya merdu, lantang, buanter, enak. Ini buanter kok nggak merdu, yo nggak enak namanya Pak. Betul ya? Seperti Pak Nadewan ini namanya kan enak ya. Nah jadi kalau hanya buanter tok, mohon maaf yang cempleng, suaranya kayak apa Pak? Ya begitu Pak. Jadi jangan merdu. Jadi enak ya, buanter enak gitu ya, cocok. Namanya mengumumkan sekarang dulu waktunya adzan kan begitu ya. Bagi pakai ini suaranya kurang lantang, kurang merdu, disebarluaskan di sekitar Mojokerto. Suaranya sampai di mana kira kira? Oh masjid Nur Bromo seperti ini muadzinnya, gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua selain lantang dan merdu apa kata ulama itu? Yang kedua apa? Beliau ini menghayati yang dilafazkan. Jadi nggak hanya enak toh merdu toh enggak Pak, ternyata Pak. Serangkaian itu jadi ulama sebutkan itu. Ternyata Bilal itu menghayati. Allahu Akbar, enak gitu Pak. Jadi kalau sudah dikeluarkan lafaz-lafaz Allah dengan hati Pak, kita juga akan tersentuh itu. Panjenengan ngaji, katakan saya ngaji bukan niat karena Allah. Terus kasih tahu enak-enak Pak, tapi bukan karena Allah, bukan karena pamer atau karena apa itu Pak itu. Saya yakin jenengan nggak akan tersentuh itu Pak. Enak-enak, tapi nggak enak nggak 100%. Enak ya? Enggak. Ya, tak enak-enak pasti ada orang yang
sini kok gak digawe-gawe. Nah, gitu. Kenapa? Allah nggak konekkan itu, bukan hati ke hati, digawe-gawe enaknya itu. Nah, ini bilang nggak seperti itu. Jadi begitu melafalkan atau mengumandangkan azan, diresapi dalam hatinya. Jadi yang mendengarkan juga merasakan nikmat enaknya azan Bilal. Kenapa? Karena dari hati. Ya, bukan karena suaranya enak atau bukan. Main hati. Yang ketiga apa? Yang ketiga, beliau ini orangnya disiplin, Pak. Bilal itu. Sahabat-sahabat juga mengakui panjenengan ini baca sirahnya Bilal itu. Beliau itu termasuk disiplin. Yang azan kan harusnya tepat waktu. Nek muadzinnya nggak tepat waktu. Ya apa? Jadi dipilih sama muadzin ya. Jam 12 azan, cari-cari nggak nemu mana ini muadzinnya ini. Kok nggak jengkel apa itu Pak? Sikaret. Ya apa sih ya? Harus tepat waktu, mengumumkan kok. Ya, mengumumkan nggak tepat waktu gimana ini? Yang disiplin, ya berarti ada tugas lagi, ya. Yang ketika mengumandangkan azan harus dengan hati, yang ketiga harus disiplin, dan yang keempat ini ulama menyimpulkan empat itu brave, ya berani. Bilal itu orangnya berani Pak. Ya panjenengan lihat sirahnya dia berani. Saya tanya yang laki-laki, yang gak bisa azan siapa? Berarti kan bisa semuanya kan? Bisa kan ya? Maaf ya saya kalah sama anak-anak gitu ya, gitu ya. Yang gak bisa azan siapa? Pasti panjenengan yang laki-laki bapak-bapak bisa azan semua. Mohon maaf, apakah panjenengan semuanya berani menjadi muadzin di Masjid An-Nur Bromo ini? Ayo, tangan-tangan ini Pak. Ada enggak? Masalahnya izin. Iya, izin ke kami Pak mau azan gitu ya. Saya punya Pak teman jadi atas saya umumnya. Mas Gusnul, saya itu azan bisa Mas. Cuma kalau dikasih murid gitu Mas, takut keliru katanya. Loh kok bisa katanya nggak bisa azan? Iya bisa, hafal saya azan itu. Tapi kalau dia nggak ngerti, di megang mic, groginya nampak itu Pak. Khawatir keliru, kurang keliru ya azan itu nggak balik katanya. Sampai sekarang nggak mau azan. Bukan nggak mau azan, orangnya nggak mau. Takut keliru alasannya itu. Apa tapi takut keliru. Ya, banyak dilure kan bener ya. Apa enggak? Berarti kan nggak berani, malu saya, malu seperti anak-anak di tes azan aslinya bisa Pak. Tapi ketika di tes itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, masnya keras Mas. Ya malu, nggak bisa lantang, begitu ya. Nah ini tugas kita semuanya, terutama takmir. Dalam hal azan harus selektif, cari yang betul-betul. Sekarang alhamdulillah ada mic, suaranya pelan tapi bisa banter. Apalagi mic-nya katanya Mas Konto enak ini mic. Suaranya kurang enak bisa didukung dengan mic. Suara kurang keras didukung dengan mic. Terus enak banter. Gak peduli kecil, suara gak enak terbantukan dengan mikrofon kan gitu ya. Nah, tapi harapan kita tetap suara yang lantang seperti yang kriteria yang dikriteria oleh Nabi Muhammad yang melalui kesimpulan daripada para alim ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang iqomah itu adalah merupakan pengumuman sekaligus kita harus mengadakan sholat. Ya, makanya ada hikmahnya. Ketika kita iqomah, maaf, azan itu berapa kali Pak? 15 kali ya, atau kalimatnya 15. Semuanya diulang-ulang kecuali kata atau kalimat la ilaha illallah di akhir itu, la ilaha illallah cuma sekali toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang-ulang semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, semuanya kecuali kalimat atau lafaz la ilaha illallah cuma sekali. Ini maknanya apa? Ulama juga menyimpulkan kenapa kok seperti ini ya? Enggak ada penjelasan ini dari Rasul. Sehingga ulama meraba-raba, oh mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Karena berupa panggilan mengingatkan, maka ulama menyimpulkan diulangi 2 kali ini jogo-jogo orang itu tidak terdengar, nggak dengar, akhirnya diulangi. Tetapi dalam hal iqomah cuma sekali-sekali, kecuali kodeko matis sholat, kodeko matis sholat, ayo sholat ditegakkan ini sholatnya 2 kali. Kenapa? Karena ini ya inti daripada
sholat di kalimat atau di lafaz qad qamatis sholat. Nah, ini penjelasan ulama harus seperti ini. Nah, oleh karena itu dalam hal di luar qomat, di luar adzan, ulama juga mewanti-wanti ketika kita berbicara dengan lawan kita yang sekiranya lawan bicara kita ini nggak paham, kita tahu kayaknya nggak paham ini, maka itu diulangi. Tapi kalau dengan cara paham Mas ya, itu kadang-kadang tersinggung Pak. Fisam tak guru apa? Kadang-kadang kita tersinggung, ya. Oh kayaknya nggak paham ini, ya kita ulangi penjelasan kita, gitu ya. Nah itu disarankan ulama seperti itu, melihat daripada lafaz adzan pengulangan tadi, gitu. Diulangi saya nggak apa-apa, karena Rasulullah juga pernah atau beberapa kali ketika bersabda bicara dengan lawannya itu sahabat, beliau juga mengulangi sampai berapa kali? 3 kali, gitu kan? Karena Rasulullah SAW yu'idul kalimat thalatha lidu'ul. Rasulullah itu pernah Pak ya, tidak setiap pembicaraan ketika beliau mengatakan ke salah satu orang sahabat pernah diulangi selama 3 kali supaya dia faham, gitu ya. Jadi ini juga diperbolehkan kita juru dakwah kalimat-kalimat kadang-kadang diulang-ulang sampai usah, gitu ya. Kadang kita ngomong sama teman kita yang sekiranya tidak paham, kita ulangi lagi, gitu ya. Biar mereka atau dia faham dengan apa yang kita bicarakan, gitu ya. Kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis yang ke-146. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa tatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udhunayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wa li Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi wa li Abi Dawud lawa unqahu lama balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Jadi lafaz aslinya ada di Bukhari Muslim. Wa an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah, beliau berkata, aku melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan dan aku mencermati mulutnya, memperhatikan mulutnya di sini dan di sini, haguna wahuna, di sini dan di sini. Jadi beliau ngamati mulutnya. Oh apa sih adanya Bilal? Sementara kedua jarinya berada di dalam kedua telinganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menilai hadis ini sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain Ibnu Majah, ia menaruh kedua jarinya di dalam kedua telinganya. Riwayat Abu Dawud. Ia Bilal menolehkan lehernya ke kiri dan ke kanan ketika sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, dan ia tidak memutar. Asal daripada hadis ini ada di hadis Bukhari Muslim. Nah kita lihat penjelasannya. Ini potongan-potongan hadis Pak. Jadi bukan hanya dari potongan-potongan hadis dirangkai karena terkait dengan adzan. Bagaimana cara mengumandangkan adzan? Ini yang diajarkan Bilal. Sebenarnya Bilal nggak ngajarkan, tapi para sahabat memperhatikan, oh seperti itu toh. Karena selama ini yang dilakukan Bilal tidak pernah disalahkan oleh Rasul. Berarti oh gitu caranya adzan itu, gitu ya. Ketika adzan beliau mengajar ke kiblat dengan cara Pak. Kalau tadi dikatakan di hadisnya itu memasukkan apa? Jari-jarinya ke telinga, bukan berarti begini Pak. Ya, praktek bukan begini ya. Tetapi apa? Ini loh. Jadi semua jari-jari ini semuanya ditempelkan, bukan ada begini tapi nah ini loh. Kayak orang manggil berok gitu Pak. Kalau kita berkan begini, oi oi gitu. Nah, ditempelkan di sini. Sehingga kalau dalam riwayat adzan itu sahabat kita tahu ketika Bilal naik ke perbukitan, ketika sudah seperti ini, oh berarti ini sudah adzan. Ada tandanya Pak. Ya. Kalau ada orang, oh berarti berdoa itu kan Pak. Oh semuanya berdoa soalnya gini. Ya, ada indikasinya. Nah, ketika sahabat mengetahui adzan Bilal itu, ketika beliau di atas, kemudian beliau menempelkan kedua asupinnya ini
ya ke telinga, maksudnya ke dalam telinga itu bukan di lebok telinganya, bukan ya, dua-duanya. Jadi bukan kanan tok, bukan kiri tok, dua-duanya. Nah, jadi seperti bengok. Kalau kita bengok kan ini ya, di sini. Ini. Kemudian ketika di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka disunahkan untuk kita yang menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Ini rangkaian hadis Pak ya. Memang banyak hadisnya. Di sini nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat di hadis yang lain, memang hayya 'alas shalah menoleh di kanan, berarti ke kanan. Hayya 'alal falah menoleh di kiri. Itu ya, benar ya? Oke, ke sana, di sini. Dan tidak memutar walau takdir. Jadi enggak bukan gini Pak. Ya, noleh. Begitu selesai hayya 'alas shalah gini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, noleh gantian. Habis dari kanan, noleh ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Gitu. Jadi enggak muter-muter kepalanya. Kepala itu bagiannya. Nggih. Noleh ke sana, hayya 'alas shalah selesai, balik ke kiri, hayya 'alal falah. Bukan diputar-putar kepalanya, oleh selesai, masuk sini, selesai. Gitu. Ini yang disunahkan bagi muadzin. Pak, bagaimana kalau nggak pakai itu? Tetap lurus, boleh apa enggak? Boleh. Ya boleh, gitu ya. Atau nggak ada kewajiban untuk itu. Sunnah pun ini menurut para alim ulama karena mencontoh Bilal nggak ditegur sama Rasulullah. Jadi kalau ayo Rasulullah, ya monggo. Nggak pakai ini boleh nggak? Boleh nggak? Malu loh. Itu ya orang malu kan. Boleh monggo. Ini malu soal pegang gini. Nah, akhirnya gini malu. Ya sudah, wes pakai pinnya sudah ada seperti ini. Agak biasa gini monggo. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Tapi kalau kita lihat sesuai dengan yang dilakukan Bilal, maka kita harus. Nah ini. Azan di sini gitu kan nggak Pak? Mau adil sini? Hampir sama. Hampir ya? Hampir. Iya. Berpikir positif Pak. Itu kan kalau menurut akal ya itu memang kalau di area yang luas jadi suaranya biar tidak pecah, jadi seperti ini. Jadi memang apa ya, untuk menyatukan suara biar tidak pecah. Jadi seperti ini itu boleh, tapi itu juga merupakan sering dilakukan oleh umat. Betul ya, karena dulu kan juga di bukit Pak ya naik ya, tempat tinggi. Tempat tinggi di menara boleh nggak diputar-putar? Kalau menurut Siro selain yang di sini Pak ya boleh Pak putar, nggak kayak Rasulullah, paling nggak putar boleh, karena tujuannya kan mengingatkan bahwa ini waktunya ada dari Allah, dari boleh Pak, gitu ya. Karena belum mau umum jangan sini tok yang saya nggak terdengar, kan gitu ya. Jadi boleh kita berputar ketika tempat tinggi. Nah, pertanyaan di sini. Oh, sekarang ada pelan kok muter. Ya enggak gitu kan. Enggak lah gitu ya. Tetap boleh. Oh, dulu kan enggak ada mic, apa enggak ada Pak? Ya mic ya pakai gini. Sekarang ada mic gini kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa tetap gitu ya. Tetap sunah gini ya monggo gitu ya. Enggak masalah gitu. Memang utamanya gini kan untuk pertunjukan kan Pak gitu ya. Nah, gini kan pecah, enggak terdengar sama ya. Gini kan enak bengok gitu ya. Sekarang ada mic lumayan suara nggak enak pun bisa enak gitu ya, ada penyanyi ketika ngobrol nggak enak begitu nyanyi ternyata enak gitu ya. Kemudian boleh nggak kita pakai loudspeaker? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau bila suka nggak speaker ya, kita sekarang ada mic ini boleh nggak? Boleh. Apakah ini perkara bid'ah? Nah, tapi itu bid'ah. Mungkin kita apa hubungannya apa gitu ya? Gak ada bid'ah-bid'ahan di sini, ya. Bid'ah pakai mic. Nah, kita semuanya akhirnya kan gitu ya. Enggak, ya karena ini sebagai sarana. Kalau pengertian bid'ah apa? Ibadah Apa bid'ah itu? Oh, bid'ah itu kan ada yang itu bid'ah itu bid'ah. Oh enggak, itu bid'ah enggak. Apa bid'ah menurut kita itu? Untuk panjenengan apa? terkait ibadah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ini juga nggak sesuai Pak adanya. Pengertiannya kan betul tepat ya. Yang mana coba? Yang
Kalau tidak sesuai bid'ah dengan- adalah mengerjakan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi. Umum itu Pak. Ya, jenengan tak itu dibantah yo kalau tak benar. Kenapa? Oh, definisi bid'ah sendiri nggak paham kok. Bid'ah kan gitu ya. Mengerjakan sesuatu yang nggak pernah dikerjakan Nabi. Tidak ada. Nabi nggak pernah sepeda ontel, makan gitu ya. Mau jawab apa kita gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu terkait dengan bid'ah. Coba nggak di sini om bahasanya. Nanti lama. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kembali ke Mahdurah lagi. Wa an Nabi Mahdurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Ini kata Mahdurah, muadzinnya Rasul di kota Mekah. Beliau mengatakan Nabi itu kagum terhadap suaranya, suaraku. Lalu beliau mengajarkan adzan yang dulu pernah kita singgung ya. Jadi Mahdurah itu kan saya remaja nih Pak ya, 15 ya umur 15-16an. Ketika di Fathu Mekah adzan Bilal kan adzan itu. Ya kalau panjenengan lihat filmnya atau baca sirahnya itu. Ketika Fathu Mekah, paham ya Fathu Mekah ya? Nah, ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu adzan Bilal. Nah, anak-anak kecil ini Pak, ngedek gitu loh. Nirono tapi ngedek. Kalau kita ya ngidi-ngidi gitu loh. Rasul tahu, ada kerumunan anak ngeledek adzannya Bilal, tapi ada suatu suara yang enak. Dipanggil lagi sini. Dipanggil, kemudian dia apa? Pegang dadanya kan itu sama Rasul. Dilus-lus kepalanya. Apa komentar beliau? Aslinya pemuda itu kan jengkel Pak, gara-gara ditaklukkan sama Islam, kemudian Nabi nggak memerangi kan itu, silakan masuk Islam kan, ini kan ditawari kan, pakai buahnya berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk remaja-remaja tadi itu Pak, anak-anak tadi itu, anak SD SMP itu, tapi kan mungkin terpaksa itu, gara-gara saya kalah saya masuk Islam mungkin kita terpaksa mungkin ya kita nggak ngerti ya, kayak ngelak-ngelak ini, ngolok-ngolok. Begitu dipanggil, dipegang dadanya, dilus-lus. Nah komentar Mahdurah, ketika saya dipegang Rasulullah, baru saya merasakan seolah-olah iman itu mantap di dalam diri saya. Dan ketika dilus itulah saya merasa benar-benar dia itu sebagai Rasulullah. Gitu ya. Jadi ini juga menggambarkan apa? Ketika kita Pak, orang dewasa ngelus-ngelus anak kecil Pak, maksudnya bukan anak kita Pak, itu nyenang loh Pak itu Pak. Cuma kita kan jual gitu Pak. Kata kita nggak tahu ya, nggak pernah mungkin ya. Ini. Nah itu tentang menerangkan Pak enak. Apalagi orangnya kita ya orang tua itu bagus, dipandang di situ terpandang, kemudian ada anak dilus-lus, senengnya kayak apa itu Pak? Yo saya dilus-lus ini, seneng itu Pak, diceritakan itu. Saya dilus-lus Pak RT, seneng Pak itu Pak. Apalagi ini Rasul dilus-lus itu ya. Beliau cerita sendiri. Saya benar-benar merasakan betul bahwa ini adalah Rasulullah, iman saya naik waktu itu. Benar-benar di dalam saya ada keimanan sangat luas sekali. Itu kata beliau sendiri itu. Ketika dilus-lus. Nah, ketika dilus-lus itu mau nggak tak ajarkan adzan? Ya mau nggak kira-kira Pak? Udah merasa enak tentrem, mau nggak tak kasih uang? Lu seneng itu Pak, gitu ya. Mau nggak tak ajarkan adzan? Langsung dia mau. Coba kalau disentil Pak, ojo ngolok-ngolok atau dikaplok. Ayo ini tak ajari adzan, kira-kira mau nggak Pak? Mungkin jengkel malah, ya. Tapi dilus-lus sama Rasul, dilus-lus. Beliau juga takut itu. Wah, diapakan ini saya kok dipanggil Rasul? Ternyata diajarkan adzan. Nah, adzan menurut Mahdurah, Allahu Akbar, gitu ya. Tidak bilang lagi kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini menurut Mahdurah. Ini tadi nggak menjadi masalah, gitu. Nah, karena suara yang enak itulah saya dipanggil Rasul, gitu ya. Nah, ini berarti maknanya apa? Rasul itu juga kepingin mengajarkan kepada orang lain yang tidak bisa adzan dengan benar. Makanya muadzin itu harus hafal, jangan sampai orang apa kok adzan Pak. Coba ayo, coba jenengan tinggal. Keliru kabehnya Pak ayo. Pak saya belum hafal Pak, adzan saya juga belum hafal Pak.
wis adzan lho. Dipaksa adzan, jenengan tinggal wudu. Keliru Pak adzane, Pak. Cuma apa? Jenengan dicari-cari mana tadi. Loh. Jadi harus betul-betul adzan, Pak. Ya suara yang enak, yang adzannya sesuai dengan kriteria Bilal tadi itu. Gitu ya. Nabi juga mengajarkan adzan. Panjenengan saya enak saya punya murid. Ayat sini saya beragama juga. Ayo adzan. Ada praktek agama juga kan. Ayo adzan apalagi lomba adzan. Saya ngajar jenengan belum tentu. Kan Pak ya. Siapa yang pernah ngajarkan anaknya adzan? Duh, gak ada angkat tangan. Tapi gak pernah. Siapa yang pernah ngajarkan anaknya adzan? Adzan seperti ini nak. Ngajarkan gak panjenengan? Nah, dari sejarah ini Pak, kisah ini kan berarti ternyata Nabi itu tidak menyuruh sahabat untuk mengajarkan, tapi beliau sendiri. Nah sini bicara jilus-jilus diajarkan adzan karena suaranya enak. Pak suara yang aku nggak enak. Ya nggak saja saya ada Pak nggak enak. Kan paling nggak kan bisa adzan. Ya bisa adzan meskipun suaranya kurang enak. Nah ini tugas kita. Jadi anak kita supaya pintar adzan plus juga tetangga-tetangga ini kita ajari gitu ya. Saya enak, alasan saya udah punya murid. Murid jumlahnya 301 ya Pak, yang laki-laki setengahnya udah banyak ya Pak, diajarkan adzan gitu ya. Jadi kita jangan malu untuk mengajarkan adzan. Syaratnya kita harus jago adzan. Panjenengan ngajari adzan nggak enak Pak. Kira-kira ya Pak. Gak enak sih, ngurui gak enak. Nah ya kan, ngurui gak enak yuk. Orang diurui gak enak Pak. Oh, pas ngurui yang bawa. Maaf ya. Gak enak sama halnya ngajar ngaji loh Pak. Ayo kan, suruh niru kan gak enak. Ditertawa, ngurui kok gak enak soalnya. Gak pede juga itu Pak. Yang ngajari gak enak saya loh, gak enak. Gak seneng anak jadi panjenengan jago adzan ngajari anak. Oh terkesima, oh ini ada adzan ini nggak bisa putarkan video loh Pak. Ya YouTube gitu ya, putarkan YouTube. Ini kayak ini adzannya gitu ya. Kita lanjutkan hadis yang 148. Wa ana bi Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu qol sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu marrah wa la marratain bighairi adzan wala iqamah. Ini menurut Jabir bin Samurah rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah sholat dua hari raya bersama Rasulullah, tidak hanya sekali atau dua kali. Beliau tanpa adzan dan juga iqamah. Hadis riwayat Muslim. Dan juga ada hadis yang semisalnya dalam muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Abbas dan selainnya. Jadi ini maknanya Bapak Ibu terkait dengan adzan dan iqamah itu tidak ada di dalam sholat atau di sholat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri, Idul Adha tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Yang ada adzan iqamah di sholat 5 waktu. Duha ada nggak adanya? Nggak ada, bukan di sholat 5 waktu kok, gitu ya. Yang sholat 5 waktu itu yang pakai adzan dan iqamah. Nanti ada perbedaan terkait dengan hal ini. Ada lagi Ustaz. Mungkin monggo. Si bilang lahat. Kalau? Yang lahat. Nah itu yang sensitif begini, sensitif. Panjenengan tahu kan sejarahnya Pak ya, sejarah adzan itu yang kemarin sempat saya singgung itu loh ya, sejarah adzan yang mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid gitu ya. Itu kan ada beberapa redaksi Pak di banyak hadis itu. Di sini cuma disebutkan satu. Ya, padahal ada beberapa itu Pak. Ketika beliau bermimpi, yang dimimpikan apa itu Pak? Ada, yang saya baca dua versi ya. Ada seorang laki-laki yang memakai baju juga hijau warnanya, bawa lonceng. Mas, sama jualan bahasa kita ya. Mas sama jualan lonceng dong? Oh enggak. Nah buat apa itu? Oh insya Allah buat adzan kok. Gitu ya. Ada versi yang lain yang kembali dalam hadis ini.
ada seorang laki-laki tapi tanpa disebutkan di sana pakai baju apa. Ya, menurut Abdullah bin Zaid, ada seorang laki-laki bawa lonceng. Kemudian saya tanya, Mas, dijual tak loncengnya? Kalau mau dijual tak belinya, tak beli. Kemudian dia mengatakan ada sesuatu, ada suara. Nah suaranya kita nggak tahu, tak suara malaikat atau suara apa, mimpi ya. Ada suara yang mengatakan pada orang yang bawa lonceng, Mas, mau apa sampean? Oh sih, saya mau bawa lonceng ini buat adzan, buat tanda panggilan adzan, sholat, buat adzan untuk sholat. Mau nggak sama tak beritahu yang lebih baik daripada seperti itu lonceng itu? Iya, saya mau. Kemudian suara tadi adzan sampai selesai. Kemudian Abdullah bin Zaid bangunkan. Keesokan harinya diceritakan pada Nabi. Udah, betul. Ternyata Nabi juga sudah mendapat wahyu. Oh iya, seperti wahyu saya itu. Nabi dapat wahyu. Udah, sekarang Abdullah bin Zaid panggil Bilal sama ajari itu sesuai dengan mimpi. Begitu selesai Bilal adzan, praktekkan adzan, Umar Khattab bin Khattab dengarkan itu. Datanglah ke Rasul, tadi saya tak dengar orang adzan persis dengan mimpi saya. Jadi wahyu dari Rasul ada, mimpi Abdullah bin Zaid sama, mimpinya Umar bin Khattab juga sama. Seperti itulah lafaz adzan sampai yang sekarang itu. Nah sebelumnya kan ada yang usul ya, gimana Nabi kita pakai lonceng, gimana kalau kita pakai api, kita pakai apa itu trompet seperti orang Yahudi, semuanya ditolak kan sama Nabi itu, ditolak. Itu kata Ibnu Umar dalam hadisnya panjang itu ya, ditolak sama Nabi. Nah ketika rapat itu belum ada keputusan, pakai apa enak ya, belum ada keputusan. Beberapa hari ya itu dimimpi Abdullah bin Zaid itu dimimpi, oh ya pakai ini aja lah. Sejak itulah sampai sekarang bahwa adzan digunakan untuk panggilan atau mengingatkan orang untuk sholat, waktunya sholat sampai sekarang, yaitu gara-gara mimpi gitu bagi. Nah, jadi kalau kita mau adzan ya sesuai dengan adanya Bilal atau sesuai dengan adanya Mahdur atau yang sekarang kita lihat, kita dengarkan itu terkait dengan adzan. Nah, hal semacam itu Bapak Ibu, kalau kita nggak lihat sejarahnya, ini kadang-kadang kita iman gitu loh ya. Kita ini orang Islam sudah umurnya puluhan tahun, puluhan tahun, tapi sejarah adzan, sholat kadang-kadang kita kurang paham. Ini kayak apa sih adzan itu? Seperti ini aja lah, nggak paham. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, duluan mana perintah adzan dengan sholat? Sholat. Duluan mana? Sholat. Kalau sekarang kan adzan dulu baru sholat kan itu perintahnya duluan mana? Sholat, ya sholat itu kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Ya kurang lebihnya, tepatnya ulama juga berselisih di situ ya. Jadi kurang lebih 2 tahun sebelum beliau hijrah, yang Islam itu ya. Nah itu belum ada panggilan adzan Pak. Ya. Kemudian ketika sudah hijrah, di 1 tahun hijrahnya ulama menyimpulkan Pak, tepatnya di bulan ke-9. Ya, di tahun pertama bulan 9, nah itu yang mimpi tadi itu muncul, akhirnya dikumandangkan adzan seperti mimpinya Umar bin Khattab tadi, gitu nih. Nah itu sejarah seperti itu Pak. Jadi adzan kurang lebih, sholat kurang lebih 3 tahun Pak, 2 tahun di Mekah, kemudian hijrah di Madinah 1 tahun, kurang lebih kan 3 tahun itu ya. Itu belum ada tanda-tanda panggilan adzan, nggak ada Pak. Ketika kita baca sejarahnya, kenapa kok seperti ini? Ternyata apa Pak? Memang Nabi belum putuskan seperti itu Pak. Sahabat masih ini sih gitu Pak. Masa kok ini terus kayak ini terus gimana Pak? Jadi sahabat mengira-ngira waktunya sholat. Ayo udah zuhur ya? Iya sudah begini kok. Ayo sholat. Begitu toh. Loh sepertinya udah asal ini. Ayo. Nah ketika umat Islam banyak, akhirnya ada yang sana, ada yang sana. Nah Nabi mikir, sahabat juga mikir, masa kok ini terus ya saya bisa pas nganggur bisa kumpul di sini. Tapi kalau saya ketika kerja jauh daripada sini, ya apa yang bisa nggak dengar, nggak tahu sholat tiba-tiba selesai sholatnya, gitu ya, monggo Pak. Baik kita lanjutkan. Mohon maaf, yang materi kemarin ada tambahannya ya, ada yang belum saya sampaikan terkait dengan jawaban ketika as-sholatul khairu minan naum. Ya. Jawabannya apa itu Pak?
As-salatu khairun minan naum. Jawabannya apa? Nah ini kok saya kok lupa punya, tak ingat-ingat itu, baru ingat ini. Gimana jawabannya? Sodakta, barata. Ada yang lain? As-salatu khairun minan naum. Ada yang lain? Satu lagi, ya. Satu lagi. Ada 3. Jadi ketika as-salatu khairun minan naum, saya lupa saya di sini ada. Saya menurut ini saya lupa namanya. Jadi sodakta wa barata 1. Jadi yang kedua as-salatu khairun minan naum. Jawabannya as-salatu khairun minan naum. Ini berdasarkan keumuman lafadznya Nabi Muhammad hadisnya. Kalau ada yang ditirukan, nah itu ya ada beberapa seperti itu. As-salatu khairun minan naum, ya jawabannya as-salatu khairun minan naum karena Nabi nyuruh seperti itu, gitu ya. Yang ketiga Pak, jawabannya apa? Sama dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa? La haula wala quwwata illa billah. 3, ada 3. Sodakta wa barata, as-salatu khairun minan naum. Yang ketiga la haula wala quwwata illa billah. Ada 3 itu. Ada pertanyaan apa? Nggih. Untuk nadanya Bilal itu pernah nggak ada riwayat? Karena saya pernah lihat filmnya Sirahnya Bilal. Itu azannya memang di ketinggian. Dia tidak ada nadanya. Jadi kayak gini contohnya. Allahu Akbar gitu. Kemudian lagi Allahu Akbar. Nah, adakah riwayat menyatakan nadanya Bilal? Karena kalau menurut sini Bilal suaranya enak, belum tentu pakai nada. Belum tentu enak. Ampun. Terus yang lain ini, tapi terkait mungkin nantinya ada, tapi belum. Saya tanyakan. Iya. Ketika kita iqomah, itu sebenarnya tidak ada kata-kata. Menurut beberapa riwayat, setelah iqomah sudah Allahu Akbar. Tapi kebanyakan itu mesti para imam itu kan ada, baik di Mekah ataupun di sinilah, istawu ada istawu, wa'tadilu kan itu, atau sausufakum. Ada satu riwayat yang meyakini bahwa kata-kata itu sebenarnya sebelum iqomah, karena iqomah itu untuk persiapan sholat. Jadi istawu, wa'tadilu. Ada beberapa masjid Muhammadiyah, mungkin kalau salah satunya di PAY itu biasanya sausufakum dulu, sawu dulu, baru iqomah, terus sholat. Adakah riwayat ini? Betul ya. Jadi yang pertama terkait dengan adanya Bilal. Memang kalau kita dirujuk di buku-buku salaf Pak, ya, atau pengertian dari salaf ya, bukan salafi ya, salaf. Ada salaf, ada kholaf gitu ya, bukan salafi, salaf ya. Aslinya ada, ya ada. Ya, iya. Kalau panjenengan baca sirahnya itu memang ada Pak. Cuma apakah nggak boleh azan itu dilakukan? Boleh nggak? Ya seperti yang sekarang ini. Boleh ada, nggak boleh kan Pak? Lo azan kok seperti ini? Itu nggak manggil itu. Wah, kok nyanyi? Oh, enak-enak begitu. Padahal tujuannya azan kan manggil ngiling. Kalau berjalan gitu ya. Iya, tapi nggak ada itu juga Pak. Ketika dinadakan, ulama juga nggak banyak seperti itu. Kenapa? Karena dulu mah nggak ada lagu seperti itu Pak. Nggak ada lagu yang sekarang di tahun berapa itu lagu apa ada 7 nada dasar itu, ya kan? Tahun berapa itu baru muncul lagu, dulunya nggak ada memang. Di lagu ya nggak sama sekali, gitu ya. Tapi dinadakan pun tidak mengapa, sama halnya dengan baca Al-Quran, gitu ya. Dulu nggak muncul qiraat sab'ah itu nggak muncul Pak. Oh nada qasidah, nada nahwu dan lain sebagainya, nggak ada dulu, gitu ya. Kalau sekarang dipakemkan 7, boleh nggak kita tidak 7 itu, boleh nggak? Ya mau tapi aneh, saya nggak bisa 7 itu tak ngawur itu kan betul gitu ya. Pak Yandir mau saya yang ke-8 dia mau saya minta tajwidnya betul. Kalau yang tadi banyaknya betul kan? Kalau kan kaku gitu. Iya. Banyaknya betul. Pernah saya ada dulu waktu kecil kan saya ada. Iya. Ada. Betul kan, jadi
ada gitu ya monggo nggak masalah dipraktekkan sama ustaz sendiri kok. Saya ada kau yang wah ini bilang ya zaman dulu tak ada diajarkan begitu. Ustaz sendiri praktek. Yuk kita santri yang jarang atau nggak pernah dengar kayak gitu. Wah tapi diajarkan di beberapa salam gitu. Boleh, ya monggo gitu ya. Yang penting nggak menyalahi lafadznya gitu bagi. Yang kedua terkait dengan sawu sufa bukan sawu ya sawa yusawi menyamakan meluruskan. Biasanya kan sawu bukan so ya kan sawa yusawi menyamakan meratakan meluruskan. Mungkin ada beda-beda bapak nih pak. Ya saya nggak berani kemudian salah satu daripada enggak seperti yang di mana Pak Edarul Aitam itu ya enggak kalau mayoritas di Muhammadiyah bukan seperti itu pak ya tapi bapak-bapak kan enggak berani mengingatkan berani bapak-bapak majelis tabligh Iya. enggak kan dibiarkan kenapa yang namanya fikih pak ya satu memahami seperti ini yang memahami seperti itu ditentang nah ya ramai terus kita ramai saja ramai apalagi teman kita sendiri gitu ya jadi dalam hal ini umum pak monggo boleh iya boleh enggak karena tujuannya dulu zamannya Umar kan pernah kan dalam maaf dari zamannya sahabat kan pernah kan dalam riwayat itu untuk meluruskan soft itu ya pak Umar bin Abu Thalib kan diluruskan seperti itu gitu ya nah boleh enggak pasca atau sebelumnya monggo gitu ya sawu sufa sadurunge monggo habis itu komat langsung apa itu takbir Allahu Akbar monggo sebelum itu pun dia monggo habis komat ayo diluruskan monggo kenapa karena habis sholat habis komat pun kita lebarannya belum tentu rapi ya kan ya anak pondok cepat aja komat selesai nah kita mohon maaf ya kan nggak rapi aja dalam hal soft dulu makanya perlu dimulakan begitu habis komat tetap ditonton ayo softnya diluruskan meskipun nggak pakai bahasa Arab tujuannya kan nonton soft makanya digoda sama Pak Yai itu lo sampai lo ayo sawu semua kan gitu dua orang makmum lo sawu semua lah terus apa mis mau kan gitu Atau kondisional. daki gitu ya Atau kondisional. Jadi betul ketika kondisional saya biasanya ketika soft itu masih bisa dilihat, saya tidak bicara, tidak saya enggak sawu berarti itu ya. Karena kan saya bisa sudah lurus ya, aman lurus, nggak perlu. Mang tujuannya kan itu ya pak Iya. begitu komat udah lurus ya apa kan gitu ya sudah lurus gitu terus ditambah emang luruskan boleh nggak ya boleh kenapa ada nggak lurus kok itu kan habis komat apa harus komat nggak boleh ngomongan gitu nggak ada yang muter nggak ada itu pak ya. Yang lain mau ibu-ibu mau ya mau ibu dulu ada ibu nggak tahu nanya ya masalah ada juga nggak nanya mau Jadi mengenai pentingnya lurusnya soft dan rapatnya itu kan Rasulullah mengatakan ketika kita salat berjamaah adalah laksana kita menuju perang. Jangan sampai ada barisan kita yang rongga. Istilahnya kan seperti kita mau berangkat perang, betul-betul rapat. Kalau kita istilahnya jangan sampai setan itu masuk seperti itu. Insya Allah untuk bapak-bapak ketika iqamat itu sudah cepat untuk bergerak lurus dan rapat. Tapi ibu-ibu ini kelihatannya masih sering rapat. Ibu-ibu karena nggak mau nanya sih Sudah dengan iqamat itu masih banyak yang rapat. Nah itu harusnya Rapat, duduk rapat. rapat yang lain. Ayo rapat, duduk rapat. oh rapat dan rapat ini bu maksudkan kalau jenengan ini bu aslinya itu ke pak jenengan ini pertanyaan ya ibu-ibu mentang-mentang ada saternya kan ya nggak kelihatan begitu komat langsung bu oh komat langsung jenengan seperti yang laki-laki menata di nggak mungkin lah Pak Zainul kemudian cek tak dulu enggak, saya kan untuk di sini hanya suara tok kan gitu ya. Laki-laki tegur sementara ditegur sekilas, yang ibu-ibu biasanya luput itu. Luput apa dia sananya tinggi gitu pak, PPI yang tinggi itu. Enggak kelihatan lagi ngobrol, enggak kelihatan pak. Enggak kelihatan mau jadi tebel itu saternya itu ya, sutronya. Ini masih terlihat enak. Jadi begitu komat bu,
Ya ini harapannya takmir ini. Jenengan langsung menata soft yang lurus. Makanya ada riwayat ya. Ka'anna bunyanun marsus itu bagian bangunan yang kokoh itu ya. Kalau seperti perang ya, ka'anna bunyanun marsus bagian bangunan yang kokoh, rapat. Ya, rapat. Di Muhammadiyah sendiri rapatnya kurang. Kurang. Oh, kalau ini borokan ditambah kampung muring-muring. Gitu ya. Kurang rapat. Gitu ya. Di teman kita yang salaf itu rapat gitu ya. Yang teman yang lain juga ada enggang gitu ya. Sof ini belum selesai apa sih dekat pojok sandal Pak. Sholat terawih Pak. Sof di sini satu sendirian sholat di sandal sana. Ya apa sih satu sendirian dekat sandal gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, alhamdulillah untuk materi adzan meskipun belum selesai tapi sedikit kita sudah memasuki beberapa hadis terkait dengan adzan dan tata caranya, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang dan mudah-mudahan selesai gitu ya, sehingga kita bisa praktekkan adzan kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama takmir. Kalau memilih muadzin sesuai dengan kriteria yang telah kita pelajari gitu ya, biar sesuai dengan yang kita pelajari kan gitu aja. Nah, belajar kan untuk dipraktekkan gitu ya. Jadi ya takmir ya. Mohon maaf dengan doa kafatul majelis. Subhanallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.